Satu pujian pada penyokong Indonesia kerana bukan sahaja berjaya membantu kemenangan pemain negara mereka, bahkan sampai buat netizen negara lawan koyak khabar. Baru-baru ini heboh di jagat maya. Warganet tetangga protes, karena ketika semifinal ganda putra Indonesia Open 2025, ganda putra Malaysia kalah dari ganda putra Indonesia. Usut punya usut, nada protes mereka karena yel-yel supporter Indonesia yang meneriakan kata bu. Mereka merasa yel-yel supporter Indonesia mengganggu konsentrasi pemain badminton. Hal itu pun sebagaimana pengakuan pemain ketika diwawancarai bahwa mereka tertekan dengan supporter Indonesia. Ya, saya rasa tahun ini Indonesia Open lebih ramai fans, so kali ini kita pun ada rasa kacau sikit lah, ada pressure lah. Stadion. Sehingga ada yang mengatakan supporter Indonesia tak punya etika. Dan ada yang menilai orang-orang Indonesia dengan ragam komentar, dan sebagaimana biasa jurus denial syndrome diumbar ke jagat maya. Hanya dengan Malaysia saja mereka berani bu, dengan negara lain penakut. Bukan sebab takut negara lain, yang sebenar mereka iri hati dengan Malaysia dalam setiap perkara. Konoha IQ berapa? Kita menang atau kalah itu rezeki masing-masing. Kita sebagai supporter janganlah mengganggu player yang tengah game, tak nak sokong diam lagi bagus. Yap, kita jangan nak mengatan sangat, sebab takut nanti kita jadi macam mereka. Memang dari mula game kira dah kena apa punya crowd ler. Dia orang tak sedar, ramai coach dia cari makan kat Malaysia. Konoha biasalah bang, dorang berani dekat tempat sendiri je tu. Penonton Konoha dah macam dalam zoo. Negara paling tidak selamat menurutku. Normal lah jika penonton sikapnya begitu, itu tandanya mereka betul-betul seronok layan pertandingan. Setiap negara yang anjur kejohanan, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemain-pemain sejak dulu sudah sedia maklum tentang suasana sewaktu pertandingan di negara tertentu. Simple je, jika pemain tak suka, maka tak perlu sertai kejohanan, kadang bukan sebab nak menang, tapi nak pertahankan ranking. Mungkin pemain nakkan suasana bising sebegini untuk latih mental mereka. Apa bendanya time Malaysia Masters, tak ada pun penyokong bukan pihak lawan, dorang memang IQ rendah. Rasa macam kenapa time Master Malaysia kita ada kebuat kat player dia orang, macam tu dia orang ni jatuhkan semangat kesukanan lah. Standard Indonesia lah macam itu, aku tak hairan. Malaysia Open pun fans kita tak ada perangai macam ini. Plus it's still rude and ada yang buka flash league. Konoha negara mundo, memang macam skim, sebab itu dia orang banyak di negara orang cari kerja. Konoha mana suka Malaysia lebih dari dia. Konoha ni dalam semua hal dorang berlebihan, terlampau taksub sampai adab dan etika pun ke laut. Penyokong-penyokong Indonesia tak ada semangat kesukanan. Player profesional tidak berfikir seperti atlet biasa. Apa yang mereka buat adalah berusaha sebaik mungkin untuk tingkatkan keupayaan, setiap masa berusaha memperbaiki kekurangan, apabila bertanding akan berikan segalanya, tapi dalam masa yang sama mereka telah siap sedia menerima kekalahan, jika prestasi pihak lawan lebih baik. Sebab itu player profesional tidak mudah down mentalnya. Ya, dari komentar-komentar warganet ini, untuk kesekian kalinya mereka sendiri yang kembali menunjukkan, seperti apa standar IQ, EQ dan SQ sebagian warganya. Maka tak salah jika rilisan hasil survei dari salah satu lembaga kesehatan dunia, menempatkan negara tetangga ini berada di urutan ketiga, dengan pengidap penyakit mental terbanyak di Asia Tenggara. Padahal dalam suatu kompetisi hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar sebagai bentuk dukungan dan memberi semangat bagi pemainnya. Kecuali supporter meneriakan dengan kalimat cacian atau kata-kata rasis maupun merendahkan harkat dan martabat dari pemain. Tetapi ini yel-yel tersebut ketika kedua pasangan pemain saling berbalas dalam serangan permainan badminton. Service over. 8-5. Namun kadang mereka baper dengan dukungan supporter. Sehingga ada warganetnya yang kembali merujak warganya sendiri. Ada undang-undang kata tak boleh bu dalam stadium badminton ke?
Tak ada kan. Jadi bu pada pemain lawan bukan satu kesalahan, bahkan ini senjata perang psikologi. Satu pujian pada penyokong Indonesia kerana bukan sahaja berjaya membantu kemenangan pemain negara mereka, bahkan sampai buat netizen negara lawan koyak rabak. Apa gunanya datang stadium tapi tak boleh bersorak dan bantu pemain negara sendiri? Sepatutnya kita kena tegurlah penyokong kita yang tak mampu bantu hancurkan psikologi pemain lawan. Korea bising, Denmark bising, Malaysia pun bising isu perangai penyokong Indonesia ni. Ada tak mereka berubah? Daripada dulu tak pun. Mereka terus je dengan perangai yang sama. Bahkan perangai mereka inilah yang memenangkan Indonesia. Dan ini bukan cara yang kotor. Kepada penyokong Indonesia, teruskan dengan perang psikologi anda dalam stadium. Kerana strategi itu berkesan. Dan berharap penyokong di negara lemah lembut, sopan santun dapat beranikan diri sikit untuk mengganggu psikologi lawan. Tak dosa pun. Dan ianya tak langgar dengan undang-undang. Ya, aksi supporter seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Ketika event badminton antar negara di Malaysia, hal-hal yang sama juga terjadi di Malaysia. Namun terkadang ada orang yang merasa negara mereka yang paling baik, sehingga menilai orang lain dengan nada minusnya, apalagi ketika kalah. Dan yang lucunya ada komentar yang menulis, Konoha ni pandai main badminton kah? Aku ingat Konoha ni pandai joget wadidaw yang tak membangun. Nah, di sini yang menunjukkan kedunguannya sendiri. Padahal sejak Malaysia merdeka dan ikut Olimpiade, tim badminton Malaysia belum pernah sekalipun meraih medali emas. Justru beberapa pemainnya dibuli lagi oleh warganetnya sendiri hingga bernada rasis, yang membuat sang pemain pernah menangis. Kalau korang tengok balik, masa Olimpik 2024, pemain badminton negara kita, Lizzy Jia, telah menerima banyak kecaman serta komen-komen negatif dari para netizen. Menerusi sebuah temu ramah selepas memenangi pingat gangsa Olimpik 2024, beliau berkata, kadang-kala komen-komen itu sangat memberi kesan kepada saya. Beliau turut berkata lagi, saya dah sampai sejauh ini. Setiap pagi saya bangun, saya lihat banyak berita tentang saya. Saya selalu tertanya-tanya, apa salah saya? Benda ni boleh dikatakan dah jadi teruk jugalah. Sampaikan KBS pun dan MCMC ataupun SKMM turut bekerjasama dalam menangani buli cyber. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada seluruh rakyat Malaysia. Semalam kita telah dikejutkan dengan cemuhan daripada netizen terhadap pemain badminton negara Kisona. Ini adalah satu tindakan yang terlampau. Dan saya anggap mereka yang datang dari hutan saja yang boleh bercakap yang sedemikian. Realiti kita duduk dalam sebuah negara yang berbagai kaum. Kita haruslah mempunyai semangat kekitaan terhadap negara tercinta. Sudah pastinya Kisona telah memainkan peranan sebagai seorang pemain dan cuba mengharumkan negara dalam konteks sukan badminton ini. Saya harap kita semua dapat mengenal pasti individu yang masih lagi berfikiran begitu di dalam komuniti dan memastikan mereka ini memahami akan konsep perpaduan di dalam negara kita. Nah, di sini yang menjadi sesuatu yang menggelikan karena tidak bercermin. Mereka bicara adab, tetapi mereka tidak sadar dengan apa yang pernah oknum-oknum warganya yang malah membuli dan rasis pada atletnya sendiri. Ini belum lagi bicara atlet sepak bola, yang pernah menjadi korban disiram dengan air keras dan ada juga yang jadi korban pengeroyokan. Sehingga sebelum menilai orang lain, sebaiknya bercerminlah dulu. Akan tetapi dalam suatu pertandingan, kalah dan menang itu adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika kalah, tidak serta-merta melempar kesalahan pada pihak lain, apalagi bicara tekanan supporter. Masa seorang atlet antar negara, mentalnya tidak siap. Sehingga di sini patut menjadi pertanyaan, seperti apa manajemen psikologi seorang pemain, jika sorak-sorai supporter langsung down. Jika mental masih rapuh dalam suatu kompetisi, maka sebaiknya jangan dulu berkompetisi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.